Guys, kali ini ada info yang benar-benar menarik nih. Dan kalau kebijakan kali ini berhasil, bisa dipastikan nih 100% pemerintah bakal makin dibenci oleh para mafia minyak. Dan sekaligus, serangan terhadap Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, bakal makin intens. Karena mulai Juli 2026, pemerintah resmi nih menerapkan kebijakan campuran bioetanol 5% atau E5 pada jenis BBM di sejumlah wilayah di Indonesia. Mungkin sampai di sini ada yang berpikir, lah, kan cuma 5% doang. Emangnya segitu penting? Justru itu, disitulah poin besarnya. Karena kalau Indonesia nih berhasil mencampurkan 5%, artinya ke depan, Indonesia bisa naik ke 10%, 20%, 30%, bahkan suatu hari nanti bisa mencapai E100 atau bahan bakar 100% bioetanol tanpa setetes pun dari bensin fosil. Disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Memangnya kendaraan bisa jalan kalau pakai 100% dari bioetanol atau E100? Kalau bisa, memangnya seberapa besar sih kemampuan Indonesia untuk memproduksi bioetanol? Dan apakah nanti Indonesia tetap bergantung pada impor minyak? Atau justru sebaliknya, Indonesia benar-benar bisa merdeka nih dari impor BBM jika menggunakan bioetanol? Penasaran kan info lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi. Kalau kalian ingat nih, saat pelantikan Presiden Prabowo pada akhir 2024 kemarin, beliau sangat percaya diri nih, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya bisa mencapai 100% kemandirian energi berbasis biofuel. Waktu itu, banyak orang yang menganggap nih, pernyataan tersebut hanyalah sebuah pidato politik biasa saja. Bahkan nih, tak sedikit pula yang tidak mencari informasi lebih dalam dan langsung memandang sinis. Padahal ya, kalau kita mau sedikit saja nih menggali data dan memahami konteksnya, ternyata, itu bukan sekedar optimisme kosong. Pernyataan tersebut didukung oleh data dan fakta geografis sekaligus potensi sumber daya yang sangat realistis. Dan sekarang kita mulai melihat langkah pertamanya. Mulai Juli 2026, Indonesia resmi nih memasuki babak baru sejarah energi nasional. Pemerintah melalui Kementerian SDM mewajibkan untuk seluruh SPBU, baik BUMN maupun swasta, untuk mencampurkan bioetanol sebesar 5% ke dalam bensin atau yang dikenal sebagai program E5. Karena pasokan bioetanol di dalam negeri masih terbatas, penerapan dilakukan secara bertahap. Wilayah yang pertama yang menjalankan kebijakan ini yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, dan Lampung. Tapi perlu diketahui, kebijakan ini hanya berlaku untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax dan sejenisnya. Tujuan pemerintah sebenarnya itu sederhana. Yang pertama, mengurangi impor fosil yang selama ini menguras devisa negara kita. Dengan penerapan E5 saja nih, Indonesia bisa mengurangi impor minyak sekitar 24,46 juta barel dan sekaligus bisa menghemat devisa sekitar 46 triliun rupiah per tahun. Dan yang kedua, yang tak kalah penting nih, yaitu memperkuat ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal dibandingkan terus bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau baru E5 saja nih bisa menghemat sudah sebesar itu, bayangkan apa yang terjadi jika suatu hari nanti Indonesia berhasil naik ke E20 bahkan ke E100. Lantas, bioetanol ini sebenarnya berasal dari mana sih? Nah, pemerintah menegaskan seluruh bahan baku harus berasal dari dalam negeri. Saat ini, sumber utama bioetanol Indonesia itu berasal dari tebu, tepatnya dari molase atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari industri gula. Sampai di sini, biasanya muncul kritik nih, kalau tebu dipakai untuk bioetanol, nanti bagaimana dengan sektor pangan, misalnya gula nih, apakah bisa makin mahal? Pertanyaan ini sebenarnya wajar, apalagi ya, Indonesia sekarang itu masih mengimpor gula nih untuk kebutuhan industri. Sekali lagi ya, untuk kebutuhan industri. Karena untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, Indonesia itu sudah berhasil swasembada loh dan menghentikan impor gula konsumsi sejak 2025 kemarin. Dan disinilah banyak orang yang belum memahami nih besarnya potensi negara yang kita miliki. Data dari peta kesesuaian iklim dan sekaligus karakteristik tanah dari Kementerian Pertanian, Indonesia itu memiliki sekitar 33,8 juta hektar lahan yang sangat cocok untuk budidaya tebu. Sayangnya, sebagian besar nih, produksi tebu saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencakup sekitar 61,8% dari total lahan tebu nasional. Padahal, seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain,
memiliki jutaan hektar lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara hitungan matematika sederhana ya, kalau seluruh lahan tersebut dikembangkan dan dimaksimalkan untuk pertanian tebu, Indonesia bisa menghasilkan sekitar 3,38 miliar ton tebu setiap tahun. Jumlah itu setara dengan sekitar 236 juta kiloliter bioetanol. Sekarang bandingkan dengan kebutuhan bensin nasional kita selain solar, yang hanya sekitar 35 juta hingga 36 juta kiloliter per tahun. Rinciannya nih, 29 juta kiloliter Pertalite, 5 juta kiloliter Pertamax, dan 1 juta kiloliter Pertamax Green dan Pertamax Turbo. Artinya, untuk menghasilkan 35 juta kiloliter bioetanol murni, untuk menggantikan seluruh konsumsi bensin nasional, Indonesia hanya membutuhkan sekitar 5 juta hektar lahan tebu khusus kebutuhan energi. Artinya, hanya sekitar 15% loh dari total lahan tebu nasional yang tersedia. Dengan kata lain nih, Indonesia itu memiliki ruang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gula sekaligus membangun industri bioetanol raksasa tanpa mengorbankan ketahanan pangan. Yang lebih menarik lagi nih, harga bioetanol murni sebenarnya itu relatif murah loh, bahkan cenderung lebih murah dibandingkan minyak bumi. Harga bioetanol full grade atau murni 100% itu berada di kisaran harga Rp8.000 per liter. Jika suatu saat nih, Indonesia memproduksi dan menjual E100 secara massal, harga jual di SPBU itu sekitar Rp11.700 hingga Rp12.000 per liter, atau kurang lebih setara lah dengan Pertalite. Dan ingat, itu belum termasuk subsidi. Artinya, jika produksi semakin besar dan rantai pasok semakin efisien, bukan tidak mungkin loh, bioetanol bisa menjadi salah satu sumber energi termurah yang pernah Indonesia miliki. Sampai di sini biasanya muncul titik di mana muncul komentar, etanol kan bikin motor ngadat dan bikin mesin cepat jebol. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak orang yang mencoba bioetanol pada kendaraan yang memang tidak dirancang untuk menggunakan kadar etanol tinggi. Akhirnya, ketika muncul masalah, yang disalahkan itu bioetanol. Padahal, teknologi kendaraan harus juga mengikuti perkembangan bahan bakar. Contoh paling nyata yaitu Brazil. Brazil bahkan sudah menggunakan E100 sejak 1975 setelah krisis minyak terjadi pada tahun tersebut. Apakah berhasil langsung sukses? Tentu tidak. Mereka juga mengalami berbagai masalah pada tahap awal, banyak keluhan mengenai performa mesin dan sekaligus kompatibilitas kendaraan. Karena itulah, pada tahun 2003, Brazil menggandeng Volkswagen untuk mengembangkan teknologi mesin flex fuel yang dirancang agar mampu mengonsumsi 100% etanol murni. Dan sekarang, Indonesia juga mengarah ke situ. Pemerintah sudah mulai menggandeng berbagai produsen otomotif yang sudah memiliki pengalaman pengembangan teknologi flex fuel. Misalnya nih, Toyota sudah memperkenalkan Toyota Fortuner Flexi Fuel dan sekaligus Toyota Corolla Cross Hybrid yang mampu menggunakan berbagai campuran bioetanol kadar tinggi. Kalau melihat arah kebijakan pemerintah nih, bukan tidak mungkin loh, beberapa tahun ke depan, kendaraan baru yang dijual di Indonesia wajib menggunakan teknologi mesin flex fuel. Kapan itu dimulai? Ya admin kurang tahu nih. Namun jika melihat target pemerintah untuk menaikkan bauran E20 di 2028, kemungkinan waktunya tidak lama lagi nih. Sebab, sebagian besar mesin konvensional saat ini hanya nyaman menggunakan campuran bioetanol sebesar E10. Artinya, cepat atau lambat, teknologi flex fuel menjadi kebutuhan dasar kendaraan di Indonesia. Atas dasar inilah, pemerintah juga sengaja nih memilih BBM non-subsidi untuk campuran bioetanol demi melindungi kendaraan lama rakyat kecil yang mayoritas masih menggunakan Pertalite untuk mencari nafkah, seperti ojek online, angkutan umum, dan lain-lain. Jadi nih ya, tantangan terbesar Indonesia itu sebenarnya bukan lagi soal ketersediaan bahan atau bahan baku, apalagi soal Indonesia bisa atau enggak, tapi yang lebih tepat, seberapa cepat nih Indonesia mengadopsi teknologi flex fuel secara massal. Karena semakin cepat teknologi ini diadopsi, semakin cepat pula nih Indonesia mengurangi ketergantungan impor minyak dari negara lain. Kalau Brazil bisa, kenapa Indonesia tidak? Bonusnya juga gak kecil loh. Pengembangan industri bioetanol diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 150.000 lapangan kerja. Itu pun belum menghitung sektor perkebunan tebu. Coba deh kalian hitung sendiri. Kalau 5 juta hektar nih, kira-kira seberapa banyak petani yang dibutuhkan? Seberapa banyak menyerap tenaga kerja di sektor logistik? Hingga UMKM yang ikut menikmati efek dominonya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah seharusnya nih Indonesia sudah mulai bergerak untuk membatasi produksi atau penjualan kendaraan yang tidak menggunakan teknologi flex fuel?
Karena ini sangat penting loh untuk sektor energi kita. Karena setiap tahun Indonesia itu membakar duit yang gak sedikit, sekitar hampir 1.000 triliun setiap tahun. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!